Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang Santi ya. Santi Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang saya hormati Pak Budi Waseso, dan yang saya hormati seluruh yang tadi sudah dihormati sama Pak Budi Waseso. Saya nggak hafal keseluruhan karena Pak Budi Waseso tadi menyampaikan pantun. Saya juga mau menyampaikan pantun, tapi pakai bahasa Jawa karena saya orang Jogja. Jadi manuk glatik cucuke abang, habis dilantik terus berjuang. Jangan sampai manuk glatik cucuke biru, bar dilantik terus turu. Ini alhamdulillah sebenarnya pelantikan pramuka, pelantikan Basnas, dan pelantikan DKM Al-Jabar. Ini semua terjadi tidak lain adalah karena kita ini manusia. Jadi karena kita ini manusia maka banyak sekali acaranya. Jadi penghuni bumi ini kan banyak. Nggak cuman manusia, tapi yang paling ribet itu cuman manusia. Jadi jangan dikira penghuni bumi itu cuman manusia. Ada jin, ada malaikat, ada yang tumbuh, ada yang bertelur, ada yang beranak. Tapi yang paling ribet itu manusia. Sapi itu nggak terlalu ribet, kambing juga nggak terlalu ribet, tapi yang paling ribet itu adalah manusia. Karena apa? Karena manusia ini panitia di bumi ini. Jadi panitia bumi itu ya manusia ini, yang dipasrahi oleh Allah untuk jadi panitia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia ini untuk jadi pemimpin. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin ya panitia lah. Nah, karena manusia ini jadi panitia, makanya manusia ini yang paling ribet. Semua diurus. Sapi diurus, bahkan ada yang ngurus kutu, ada yang ngurus. Ada yang manusia seumur-umur cuman ngurus burung kenari, ada. Ada manusia yang seumur-umur cuman ngurus batu, ada. Ada yang seumur-umur cuman ngurus kodok, ada. Jadi makanya di seluruh dunia ini ada yang ngurus, dan semua yang ngurus manusia. Ada yang ngurus hutan, ada yang ngurus gunung. Makanya jangan heran kalau kemudian di dunia ini semuanya ada yang ngurus, karena manusia itu memang tugasnya ngurus. Dan kadang kita nggak bayangin. Makanya ada profesor ahli lumut, ada yang profesor khusus ahli kurap, ada profesor yang khusus. Nggih, monggo Kang Deddy
mau zoom gitu. Jadi makanya di dunia ini semua ada yang ngurus. Dan manusia ini paling dinamis. Di dunia ini yang paling dinamis adalah manusia. Kita bisa melihat betapa manusia ini sangat dinamis. Di zaman Nabi Adam, ketika manusia baru belajar menghuni bumi, ngubur orang aja nggak bisa. Diceritakan Qabil setelah membunuh Habil, cara ngubur orang aja belum bisa. Setelah orang mati itu mau diapain, itu belum bisa. Sekarang belum lahir sudah bisa dibunuh. Manusia itu dinamis. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris, manusia baru belajar pakai baju. Makanya Nabi Idris dikenal sebagai penjahit karena baru belajar pakai baju. Zaman Nabi Nuh ada banjir besar, sebagian besar mati. Karena apa? Kapal baru satu. Pengalaman itu membuat manusia belajar bikin kapal. Makanya sekarang pabrik kapal di mana-mana. Maka seandainya banjir besar itu terjadi dan air bisa dinaiki kapal, mungkin manusia nggak punah karena pabrik kapal banyak. Manusia dinamis. Makanya seandainya dunia ini dulu diserahkan kepada malaikat, mungkin dunia ini sepi. Karena malaikat itu nggak nikah. Jadi nggak ada pesta, nggak ada sewa son, nggak ada sewa tenda, dan nggak ada kondangan. Atau seandainya dulu itu dunia ini diserahkan kepada jin atau iblis, mungkin dunianya jadi serem, hantu tok gitu. Untung diserahkan ke manusia, jadinya dinamis. Zaman Nabi Ibrahim atau Abraham, ada wabah namanya wabah nyamuk. Semua manusia mati karena digigit nyamuk. Pengalaman itu membuat manusia jadi dinamis, menjadi berkembang. Makanya banyak sekali pabrik obatnya nyamuk sekarang. Makanya sekarang kalau nyamuk datang ke manusia disemprot langsung mati. Zaman Nabi Sulaiman kita masih tahu sejarahnya. Ketika membangun bangunan-bangunan besar, jin berperan untuk membantu pembangunan zaman Nabi Sulaiman. Tapi ngurus jin itu ribet. Makanannya pakai bunga yang aneh-aneh, pakai kambing yang warnanya warna-warni. Ngurus jin itu susah. Akhirnya manusia karena pengalaman biar nggak susah ngurus jin, bikin keren sekarang, bikin bulldozer yang ngurusnya lebih gampang, pakai solar udah beres. Maka jin-jin yang seperti itu pensiun sekarang, udah nggak punya kerjaan. Zaman Nabi Sulaiman orang jatuh cinta antara Nabi Sulaiman sama Ratu Balkis, itu yang ngatur adalah jin karena tempatnya jauh. Makanya sampai beberapa tahun yang lalu cinta masih banyak di kampung-kampung melibatkan jin. Datang ke pohon besar terus kemudian pakai menyan, terus jinnya di pasweti di Jawa misalnya, sunamata kaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang, itu jin masih mau melibatkan diri. Sekarang jin yang ngurusi cinta pensiun karena cinta tumbuh bersama Avanza atau bersama Pajero. Manusia berkembang, dinamis manusia itu. Zaman Nabi Isa, orang kena lepra mati. Pengalaman itu membuat manusia dinamis, bikin obat sakit lepra, sehingga sekarang lepra disuntik penisilin 3 kali sembuh. Nah, hari ini kita mengalami fase di mana manusia dinamis. 30 tahun yang lalu
Kita masih disatukan oleh satu media. Mau melihat Afrika, kita masih disatukan oleh televisi. Menunggu siaran flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian, yang keluar Pak Murdiono atau Pak Harmoko. Sekarang dunia sudah tidak membutuhkan itu. Tahu-tahu belum 30 tahun televisi hilang dari kehidupan kita. Radio dulu sangat terkenal, namanya serial Brahma Kumbara. Saya mengenal istilah Sampurasun, Rampes itu ya Brahma Kumbara itu. Radio. Tahu-tahu sekarang radio hilang. Ini belum 40 tahun, betapa manusia cepat. Dulu kalau kita jatuh cinta, ini yang tua-tua zamannya Pak Budi Wasiso ini kalau jatuh cinta mesti pergi ke pasar, cari kertas warnanya pink, mereknya Harvest, baunya adalah bau mawar, jangan keliru bau melati, itu bau genderuwo. Terus mulai menulis, untukmu kekasihku, semenjak aku ditugaskan keluar pulau, entah kenapa kerinduanku nggak bisa kutahan. Dan setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Aku pedih di saat aku merindukanmu, kenapa yang keluar wajah bapakmu. Itu dulu pinter, ditulis di kertas, kartu pos. Tapi aku yakin malam hari ini kau pun merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang merindukanmu. Itu dulu, belum 30 tahun yang lalu. Terus kemudian cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus kemudian ambil perangko, dijilat, tempelkan. Ini belum 40 tahun, tiba-tiba surat cinta hilang. Yang sudah terlanjur ngumpulin filateli nggak laku. Pak Pos nggak ketemu lagi. Sampai dulu ada lagu Pak Pos itu, sekarang nggak ada. Cepetnya luar biasa, koran hilang, apa-apa hilang. Jadi jangan dikira manusia itu nggak dinamis. Makanya tidak salah Tuhan ketika menyerahkan dunia ini dipasrahkan pada manusia. Saya ini di kampung sering didatangi dulu itu orang pengen sakti, terutama anak-anak muda yang agak sedikit galak itu. Minta doa, Kiai mohon saya didoakan biar kalau saya nempiling orang ini langsung pingsan. Maka ada pukulan sakti itu, tangan kanan rumah sakit, tangan kiri kuburan itu. Ini sudah 3 tahun ini nggak ada yang datang. Apa saya yang kurang sakti atau gimana? Ternyata dunia berubah. Saya tanya, kenapa kamu nggak minta ilmu itu lagi? Waduh Kiai, ilmu itu bikin miskin gitu. Loh kok bikin miskin? Sekarang nempiling orang itu 60 juta katanya. Peraturan berubah. Mungkin malaikat juga ada yang pusing sekarang. Malaikat yang nunggu bayi lahir itu pusing. Jatah ditunggunya keluar hari Jumat, hari Rebo sudah dikeluarkan. Jadi manusia ini dari awal ini dinamis. Karena apa? Karena pengurus. Makanya manusia itu kalau kita merenung sebenarnya, kadang kita mesti bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita lahir sebagai manusia. Coba kita lahir sebagai kambing gitu. Ada orang kawin mati, ada orang mati juga mati, ada kambing guling mati, digemukkan pasrahkan sama tukang sate.
Atau kita lahir sebagai garangan, itu susah kita. Jadi untung kita lahir sebagai manusia, dan manusia ini adalah faktor penggerak dunia. Makanya jangan heran dunia ini bergerak karena manusia. Ini yang harus ini, makanya jangan jauh-jauh manusia ini mikirin manusia, jangan jauh, karena dunia ini digerakkan oleh manusia. Coba, makanya kadang sekali-sekali misalnya Pemuda Jawa Barat, Kang Dedi itu bikinlah patung. Dulu kan waktu di Purwakarta dimarahi sama FPI karena bikin patung, padahal manusia itu sebenarnya butuh patung untuk menghitung apa yang sudah terjadi dengan manusia. Misalnya kalau manusia berdiri, kita hitung dunia yang bergerak karena manusia. Dari kepala manusia ini sudah lahirlah ribuan pabrik topi, asetnya triliunan ini kepala manusia ini. Dari topi koboi, dari topi peci kayak gini, peci putih, sampai udeng kayak gitu, ini triliunan. Dari yang botak misalnya, melahirkan pabrik penumbuh rambut, triliunan asetnya, ini bergerak semua. Rambut manusia menghasilkan apa? Pabrik sampo. Itu dari merek yang beraneka macam, hidup semua orang karena industri sampo. Ada yang mikir bikin semir, triliunan asetnya. Yang bikin cukuran, triliunan, sampai barbershop, hidup semua karena rambut manusia. Ada yang cuman sederhana, mikirin kutu, bikin sisir kecil-kecil sama pabrik peditok. Yang orang kampung masih tahu lah, kalau Kang Dede Yusuf nggak tahu, dari kecil hidup di kota, nggak pernah kutuan. Kalau saya agak hafal karena rambut saya terkadang ada kutunya. Ini hidup semua. Muka manusia ini menghidupi beberapa negara. Pabrik skincare itu hidup karena muka manusia. Perancis hidup itu karena ngurusi muka manusia. Turun ke sini triliunan asetnya alis manusia ini. Dari pensil alis, sulam alis, bawahnya ini pabrik Ishido. Turun ke bawah lagi pabrik maskara, idep kebiok-ngebiok itu. Ke bawah lagi pabrik kacamata, Softland, rumah sakit mata. Turun ke bawah lagi ini Glass On. Sering saya ditanya, kenapa Kiai hafal? Karena istri saya perempuan. Memang istri saya laki-laki, istri saya perempuan, dan tak kasih belanja. Makanya saya ngerti belanjaannya, wong saya kasih belanja. Nggak tahu kalau di Jawa Barat biasanya ada jak usaha, dandan jangan terlalu bagus, yang sederhana. Apalagi itu melanggar sunnah, itu biasanya suaminya medit itu, suaminya pelit itu biasanya, pakai alasan agama biasanya, alasan pelit itu. Ini triliunan asetnya. Coba ini manusia, kita coba berpikir, dan kita nggak pernah berpikir itu, yang berpikir orang lain. Amerika, Cina, Perancis, yang berpikir itu mereka. Kita nggak pernah mikirin. Hidung ini ada di bawahnya kumis, ini menghasilkan cukuran kumis, mereknya berapa itu, triliunan asetnya. Bibir manusia menghasilkan pabrik lipstik, triliunan. Dalamnya menghasilkan sikat gigi, odol, kalau giginya monyong dikit behel, dokter gigi, kumur-kumur, ini triliunan bergerak semua. Ini belum ke bawah, dasi, hasduk, kalung, liontin, ini belum bajunya dan dalemannya, triliunan ini asetnya. Belum ke tangan, ada pabrik cincin, ada pabrik gelang, manikur pedikur. Saya dengarnya begitu kalau nggak salah ya Bu ya, manikur sama pedikur itu. Terus ada jam tangan, bahkan ada jam tangan 11 miliar, yang itu punyanya Pak Sahroni itu.
triliunan aset ini. Belum lagi ke bawah pusar ini. Ini aset paling gede itu di bawah pusar ini juga. Loh, jangan pikirannya jangan jauh-jauh. Di bawah pusar ini ada pabrik celana pendek, celana panjang sampai daleman, dari yang segitiga sampai T. Zaman saya ada yang bolong-bolong warnanya biru, mereknya Sony. Nggak tahu masih ada. Itu triliunan asetnya. Terus lagi ke belakang lagi di ujungnya itu, yang tempat keluar itu, nggak tahu kalau bahasa Jawa Baratnya. Kalau di tempat saya namanya silet. Ya, itu menghasilkan industri gede. Ada industri WC, American Style, Toto, banyak sekali triliunan aset di situ. Bahkan kalau ada yang keluarnya terlalu kenceng, ada itu pabrik Introstop, Diatap, itu karena ngurus itu. Males cebok, ada pabrik tisu, pabrik pempes, triliunan asetnya. Jadi jangan dikira begitu macet ada pabrik dol kolak. Itu kalau macet, loh, ini duit semua, ini manusia. Coba kalau sapi, nggak ada begitu, iya kan? Dan ini dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda. Makanya kadang kita ini mikir, kenapa kita nggak kebagian? Karena kita tidak pernah diajarkan berpikir tentang manusia. Kita selalu diajarkan berpikir melihara kambing, ya urusannya kambing. Coba Indonesia kebagian apa? Indonesia hampir tidak kebagian semuanya. Yang kebagian hanya topi jerami, nggak kebagian. Yang mikir ini ada orang Amerika, orang Prancis, orang Inggris, kaya semua mereka. Dan Indonesia hanya menjadi pasar dari produk-produk internasional. Nggak ada yang diskusi itu. Tapi sebagai manusia, kita ini butuh hidup. Nah, hidupnya manusia dari apa? Dari makan. Jadi yang tadi yang ngurus banyak orang, begitu manusia makan, ini juga menghasilkan situasi yang sangat, suspeknya sangat gede. Makanya manusia hidup kalau makan, Islam itu diajarkan doa Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Bukan berkahilah saya, tapi kami. Dulu Pak Buas sama Pak Bahtiar ini bulog. Jadi harus paham ini karena makanan. Islam mengajarkan kalau kamu makan doalah Allahumma barik lana. Itu mutakallim ma'al ghair, bukan mutakallim wahdah. Jadi dia berbicara tentang kami, bukan saya. Karena makanan manusia itu melibatkan semua orang. Nasi yang kita makan itu melibatkan negara karena ditanam di sawah. Kalau sawah tidak diurus negara, BPN tidak hadir, bunuh-bunuhan sama tetangga sawah. Begitu ditanam di sawah melibatkan pengairan. Pengairan diurus yang lain lagi. Begitu kita tanam di sawah melibatkan pabrik pupuk. Kita udah nggak nanya agamamu apa. Pabrik pupuk kamu Nasrani, Yahudi apa Hindu, nggak ada yang nanya. Yang penting datang urea pupuk dan pabriknya di mana-mana. Begitu waktunya panen, kita melibatkan mesin pemanen yang produksinya entah negara mana. Begitu waktunya digiling, kita melibatkan negara-negara yang menghasilkan mesin gilingan. Begitu waktunya mau dimasak, melibatkan pabrik kompor, melibatkan pabrik rice cooker, melibatkan pabrik gas. Ini kita nggak tahu ini tempatnya di mana, negaranya apa. Begitu naik ke meja, melibatkan pabrik piring, pabrik sendok, pabrik mangkok. Ini negara kita nggak tahu produksinya di mana. Waktu
Waktu kita bumbuin, ada pabrik bumbu, ada negara yang khusus ngurusi bawang, ada negara merica. Ini tempatnya di mana kita nggak pernah tahu. Kondisinya seperti apa kita nggak. Yang penting hadir ketika kita masak. Setelah kita makan, kita mengambil anggur merah, anggur hijau. Itu bukan tanaman Indonesia, itu tanaman Amerika, tanaman New Zealand, Australia, tanaman Cina. Datang ke sini melibatkan negara, karena pasti itu adalah hasil impor. Berarti ada menteri perdagangan, berarti ada eksportir importir, berarti ada bill of lading, letter of intent, berarti ada jaminan obligasi yang berpusat di Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Ayo. Nah itulah makanya makan itu manusia nggak bisa sendiri. Manusia ini holistik. Makanya kemudian ada Basnas, ini ngurus bagaimana makanan manusia. Makanya Basnas kalau berpikir tentang makanan, jangan kemudian sekali-sekali melupakan barik lana. Jangan dikit-dikit kafir, jangan dikit-dikit musyrik, itu jangan. Karena makanan itu melibatkan lintas agama, lintas negara. Jangan. Nah, manusia yang seperti ini menjadi landasan dan catatan bahwa mari kita berpikir bahwa hidup itu tidak sendiri. Hidup itu bersama, membangun kebersamaan. Tapi yang tidak boleh lupa adalah satu, bahwa manusia yang menjadi pemimpin ini adalah atas delegasi Tuhan. Jadi manusia ini didelegasi Tuhan untuk menjadi pemimpin. Makanya dikasih bekal yang paling komplit di antara makhluk yang lain. Bekalnya paling komplit. Bekalnya sapi segitu, bekalnya kambing segitu. Manusia paling komplit. Karena dipersiapkan Tuhan untuk menjadi panitia. Dan Tuhan berjanji, Allah, kamu akan pulang. Kamu pulang kemana? Ya kembali ke kampung halamanmu di sana. Karena manusia itu bukan penduduk sini. Makanya orang Nasrani juga menyebut akan kembali pada Allah Bapa di surga. Orang Yahudi menyebut kepada Yahweh, kembali pada Yahweh di surga. Orang Hindu kepada Sang Hyang Widiwasa di swarga loka. Orang Buddha kembali pada Sang Buddha di nirwana. Orang Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah itu tugasnya DKM untuk ngurusi itu. Karena DKM ini ngurusi masjid. Masjid itu apa sesungguhnya? Masjid itu pemancar yang ditaruh Allah di bumi, agar manusia tidak kehilangan sinyal ketika nanti kembali berhubungan dengan langit. Karena di langit ini ada sinyal besar, ada cloud besar, di mana manusia ketika diturunkan di sini, di langit ketujuh sana, dicatat dulu di cloud langit. Cloud yang sangat luar biasa. Orang Yahudi menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon, pusat segala data. Orang Islam menyebut Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini kan pusat data, di mana manusia sebelum turun ke sini diregistrasi di situ dulu. Disebut alastu birobbikum. Kamu nanti kalau sampai sana, sampai di tempatmu yang baru, ingat nggak kalau aku ini Tuhanmu? Manusia jawab, qalu bala syahidna, iya ya Allah, aku jadi saksi engkau adalah Allah. Makanya kemudian manusia diturunkan ke sini dikasih paketan. Paket rezekinya segini, paket nyawanya segini, jodohnya ini, dikasih paketan. Kalau tiba-tiba paketannya habis, ya kick, itu selesai. Nah,
makanya karena manusia diturunkan di sini, manusia ini kan galaksi satu. Nah manusia kampung halamannya itu galaksi ketujuh, langit ketujuh. Kita nggak tahu itu langit ketujuh itu batasnya sampai di mana jauhnya. Karena galaksi satu menuju galaksi dua itu melewati black hole, lubang hitam yang kita nggak tahu itu batasnya di mana. Lubang hitam itu nggak tahu. Makanya agar manusia tidak kehilangan sinyal dari sana, maka Allah bikin sinyal di bumi, pemancar di bumi. Pemancar itu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Aku bangunkan sebuah rumah pertama kali untuk ibadah, kata Allah. Itu ada di Makkah sana. Inilah yang kemudian sempat hilang sinyal ini, pemancar ini. Makanya Nabi Ibrahim ketika jadi nabi, manusia menganggap bahwa dirinya Tuhan. Dia cari sinyal ini, pemancar ini. Pemancar inilah yang kemudian menghasilkan doa besar Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Aku titipkan anak cucuku, kata Nabi Ibrahim, di tempatmu Tuhan, semoga kuat hatinya, mau sholat, dicintai orang dan mendapatkan rizki. Akhirnya karena Nabi Ibrahim menemukan sinyal itu, pemancar itu dibangun ulang. Dibangun ulang itu Ka'bah itu. Dan bekas kaki Nabi Ibrahim menghasilkan pemancar baru yang disebut Maqam Ibrahim. Dan dari situ kemudian sinyal ini berkembang karena Nabi Ibrahim punya anak dua, satu Ishak, satu Ismail. Dari Ishak ini melahirkan Yakub, dari Yakub melahirkan Israel yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel yang bergerak ke barat, Yahudi dan Nasrani, membangun peradaban di barat. Dari Ismail melahirkan Nabi Muhammad. Nah kebetulan sampean ini garisnya Nabi Muhammad. Maka kemudian Islam, sinyal ini digeser ke beberapa negara. Maka di setiap negara muslim membangun sinyalnya masing-masing, bikin pemancar. Yang Jawa Barat bangun Al-Jabar, ini pemancar sini, tapi harus terhubung dengan pemancar yang ada di Makkah. Makanya sampean nggak boleh menghadap ke timur, harus ngadep ke barat sana, mustaqbilal kiblati, ngadep ke sana. Sinyalnya nggak boleh hilang. Makanya kita hanya diperintah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram, karena ini sambung sinyal dan nggak boleh hilang sinyal itu. Karena yang menemukan, yang bangun sinyal adalah Nabi Ibrahim, maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, sinyal-sinyal ini tugasnya panjenengan yang selalu mengingatkan manusia ini akan pulang. Ini tugasnya DKM. Itu yang ngurusi makanannya biar Basnas. Nah pramuka ini ngurusi apa? Kan gitu. Ngurusi bagaimana manusia membangun kebangsaannya, membangun kenegaraannya dari tingkat paling dasar. Karena akhirnya manusia setelah dari proses yang panjang bersepakat untuk membangun negara. Semua dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, akhirnya ada kesepakatan besar bangun negara. Karena kebetulan Nabi Muhammad lahir 571, itu saat manusia sudah mulai bernegara. 571 Nabi lahir, di Jawa Barat sudah ada kerajaan Tarumanegara tahun 400. Di ujung kulon 350 sudah ada kerajaan Salokanegara. Di Galuh bagian selatan tahun 450 sudah berdiri kerajaan Galuh di Ciamis sana. Di Jawa Tengah sudah berdiri kerajaan Kalingga tahun 500. Tahun 600 sudah berdiri kerajaan
Mataram. Di Cina sudah bangun peradaban, bangun negara dinasti Tang, dinasti Qin. Di Persia sudah ada kerajaan-kerajaan Parsi. Itu Nabi Muhammad lahir di saat negara-negara manusia ini sudah cukup banyak dan dunia sudah mengalami peradaban yang sangat panjang. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir dalam situasi di mana semua manusia sudah bernegara, maka Allah hanya memberikan sumpah, wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, sumpah Allah kepada Nabi Nuh. Wazaitun, demi buah zaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Palestina. Wa turi sinin, demi gunung Tursina, sumpah Allah kepada Nabi Musa. Tapi sumpah Allah pada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Ini sumpah yang sangat tegas yang disampaikan kepada nabi terakhir ketika manusia sudah membentuk bangsa dan negara. Dan akhirnya sekarang kita sudah melihat manusia sudah membentuk bangsa dan negaranya masing-masing. Ini semuanya sudah bergerak dan sedang berjalan. Dan ketika kita ini sudah melewati di antara tadi yang saya sebut tentang dunia yang bergerak, bahkan sekarang jangankan yang televisi yang hilang, Tuhan yang hilang pun sudah cukup banyak sekarang. Tuhan yang expired juga sudah cukup banyak. Tuhan Ra, Tuhannya orang Mesir, expired, sudah nggak ada lagi yang nyembah. Zeus, Tuhannya orang Yunani yang pernah menguasai Romawi, yang pernah menguasai 2/3 dunia, Tuhan ini expired. Ahura Mazda, Ahriman, Tuhannya orang Zoroaster, expired sekarang. Dan semua agama sedang bergerak ke tingkat lokalnya masing-masing. Yang masih berada di tengah arena ini adalah masih keturunan Ibrahim, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Akan tetapi Islam punya tugas apa? Membentuk keamanan bangsa dan negara. Untuk apa sebenarnya? Untuk jaga manusia, karena manusia ini yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik ini harus selalu dijaga. Jangan sampai rusak, jangan sampai saling bunuh. Maka manusia ini harus dijaga, karena manusia yang terbaik. Penjagaan pertama apa? Penjagaan pertama adalah amanu wa amilus lihat, iman dan kelakuan baik. Maka manusia harus baik, jangan sampai rusak. Akan tetapi agama yang baik, manusia yang baik tidak akan bertahan kalau punya negara tidak aman. Manusia baik, agama baik tetap rusak dua-duanya kalau tidak ada keamanan negara, tidak ada baladil amin. Arab dan sekitarnya itu manusianya cakep-cakep, agamanya bagus-bagus. Kenapa saling bunuh? Karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya tugas pramuka sesungguhnya apa? Membangun kecintaan pada bangsa dan negara. Karena Cina sudah punya negara, Amerika sudah punya negara. Dan pertanyaannya, kenapa mereka semuanya bisa bangkit? Karena mereka punya kecintaan pada bangsa dan negara. Kecintaan pada bangsa dan negara itu tujuannya untuk apa? Tujuannya cuma satu. Kalau nanti anak-anak negeri yang pinter-pinter sudah bisa melakukan produksi, apa yang tadi dibutuhkan seluruh manusia sudah diproduksi oleh anak-anak negerinya sendiri, sehingga negara tidak terganggu dan tidak tergantung yang lain. Kebutuhan pertama adalah konsumsi. Kebutuhan pertama itu konsumsi. Nah, konsumsi terbesar itu konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara.
Ini nggak boleh hilang. Amerika kenapa bisa bangkit dan bisa produksi dan konsumsi? Dia bangun kecintaan pada bangsa dan negaranya cukup lama menggunakan film-film Hollywood. Dia bangun kebangsaannya melalui film Wild West sampai The Last of the Mohican. Dia bangun. Ketika dia gagal di Vietnam, bangsanya nggak boleh malu. Dia bikin Rambo 1 sampai 6. Ketika mereka ditekan secara spiritual oleh Cina, dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ditekan oleh Jepang, dia nggak boleh malu, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Dia bangun kebangsaannya. Coba Cina kenapa bisa bangkit? Dia bangun kebangsaannya melalui apa? Film-film yang dari dulu diajarkan, mulai dari ular putih sampai ular hijau, mulai dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong. Itu bahkan Cina lebih ekstrim. Kalau ternyata peradaban manusia diganggu oleh Tuhan, dia akan lawan Tuhan. Kalau Cina, Tuhan ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan ngelarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinaiki Sun Gokong sampai Tuhannya ngungsi. Itu Cina. Menurut manusia. Kenapa Jepang bisa bangkit? Kebangsaannya dibangun dari semangat Bushido. Karena politik dumping lebih berat daripada kita. Pasar dalam negeri lebih mahal daripada pasar luar negeri. Kalau tidak dibangun kebangsaannya, itu nggak jalan. Maka dia jelaskan mulai dari Oshin sampai film-film Bushido dia bangun. Terakhir dia bikin kebangsaan anak-anak menggunakan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Nuh, habis itu dia jual semua. Ini bangsa. Korea kenapa bangkit? Korea menggunakan drakor untuk mempengaruhi mindset dunia dan mindset dalam negeri. Kita ibu-ibu kita berapa itu? Akhirnya dunia bisa digerakkan oleh Korea, pasar dalam negeri. Saya ini generasi 90-an. Kami lahir dari zaman rock and roll. Dulu tahun 91 ada konser terbesar di dunia, konser Metallica di Moskow di Lapangan Merah. Penontonnya 6 juta orang. Semua analis musik dunia mengatakan tidak akan pernah tergantikan. Bahkan Woodstock juga kalah. Tapi apa yang terjadi di era daring kemarin, diajar habis sama BTS, punyanya Korea. Sekali konser di atas 100 juta orang yang nonton. Seminggu 4 kali, selama sebulan lebih dari 16 kali. Dalam 1 tahun pernah saya hitung pemasukan dari BTS untuk Korea 2.600 triliun. Ini negara yang akan menjamin Basnas ini biar gak pusing. Semua negara melakukan itu. Malaysia, dia sadar betul bahwa sendi-sendi kebangsaannya rapuh karena mereka adalah berbasis negara Shah Bandar. Maka dia bangun kebangsaan melalui si Upin dan si Ipin. Dia jelaskan kembali landasan hidup kebangsaannya. Tidak boleh melupakan anak-anak Cina, anak-anak India dan anak-anak Indonesia. Agar si Upin dan si Ipin tidak ribut dengan anak-anak India, bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar dia nggak ribut dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Ini cara mereka bangun kebangsaannya. Basnas, DKM, Pramuka, hari ini semua orang tidak punya pilihan. Pilihannya cuma satu, mari bangun bangsa dan negara dalam langkah yang paling maju. Karena jaminan manusia hidup tidak lain dan tidak bukan, maka sudah betul nenek moyang kita meletakkan dasar berbangsa ini berlandaskan ketuhanan. Maka Pancasila ini adalah pilihan paling cerdas dari pendirian bangsa Indonesia.
pertama ketuhanan. Kita tidak pernah mengingkari Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang selalu meletakkan Tuhan yang tertinggi. Dari kasta Brahmana Tuhan tertinggi, sampai sekarang agama tetap tertinggi. Coba saya bisa ngomong panjang sendiri di sini, kenapa? Karena dianggap saya ngerti agama tetap tertinggi. Yang lain tadi berdiri, saya duduk. Itu penghargaan yang luar biasa kepada agama, bukan kepada saya, tapi kepada agama. Apakah kemudian ketika orang mati di sini mau meninggalkan doa dari ini mudin, walaupun mudinnya itu doanya nggak jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tetap aja butuh Tuhan ketika mau lahir mengundang tokoh agama, walaupun itu bentuknya jelek, duitnya nggak banyak, tapi tetap menghadirkan. Pak Budi Waseso ada keluarganya meninggal, tetap tahlilan, tetap memberikan doa. Artinya di sini Tuhan tetap yang tertinggi. Dan setelah urusan Tuhan, urusan berikutnya adalah urusan manusia. Makanya kemanusiaan ini setelah Tuhan. Manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Bahkan agama pun nggak bisa berdiri tanpa bersatu. Saya sholat ini berusus pada Tuhan, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat ini urusannya pabrik kain. Kebetulan pemilik pabrik kainnya itu Cina, makanya kiai tidak boleh ribut sama Cina. Cinanya pergi, telanjang, kita nggak punya sarung. Duh, ayo coba bikin keran wudhu DKM. Itu yang bikin keran wudhu Sanyo itu bukan orang Islam. Pergi haji kita pakai bank. Kalau nggak ada bank kita nggak bisa pergi haji. Maka jangan dikit-dikit mengharamkan bank. Kalau banknya haram kita nggak boleh pakai duit, karena duit itu produksi bank. Pergi haji yang ngurus Yahudi, karena pesawat Boeing Airbus saham terbesarnya adalah orang Yahudi Nasrani. Bunuh Yahudi semua, renang kita dari Pelabuhan Ratu. Ini agama pun nggak bisa berdiri sendiri. Makanya Rasulullah menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Ini pengajian ini saya di sini baik apa enggak kira-kira? Kalau saya ini baik, maka kebaikan saya enggak akan pernah ada kalau enggak diundang sama Kang Dedi. Saya enggak akan baik di sini kalau enggak ada Kang Dedi yang undang saya. Makanya kalau gitu baik saya apa baik Kang Dedi? Ya nggak bisa kalau baik Kang Dedi, saya nggak datang Kang Dedi juga jelek. Loh, ini baru dua udah ribut kita. Belum lagi kalau yang di sini ikut-ikutan, ya kami, ya sampean kelihatan baik, Kang Dedi kelihatan baik karena kami mau datang. Coba kalau nggak ada yang datang di sini, ini cekson. Ini baik nggak pernah berdiri sendiri, maka orang baik jangan pernah merasa paling baik, karena baik itu bareng-bareng. Manusia butuh persatuan, tapi persatuan butuh sesuatu yang paling dasar. Apa? Kesetaraan, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama. Makanya landasan persatuan yang dipilih adalah kerakyatan. Apa kerakyatan? Kerakyatan adalah perintah Nabi. Kalau kamu hidup berbeda suku, beda bangsa, agama, hiduplah yang rukun, saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab. Kalimat ra'iyah inilah yang dipilih oleh nenek moyang kita untuk menyatukan perbedaan suku, bangsa, agama, sehingga ra'iyah dipilih menjadi bagian dari landasan hidup bersama yang sekarang kita kenal dengan istilah rakyat.
Jadi rakyat adalah hidup berbeda suku, bangsa, agama, saling tanggung jawab. Kita bukan people. Kalau people kita vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu kita mayoritas, diktator mayoritas. Makanya khilafah dan ikhwanul muslimin gak cocok hidup di negeri ro'iyah Indonesia. Kita bukan komunis, komunis itu proletar. Begitu proletar ini kuat, diktator proletar. Lihat kita ro'iyah, rakyat setara. Yang tadinya Indonesia itu ada raja, hamba, kawulo, gusti. Ketika ikut ro'iyah semua setara. Yang tadinya kawulo di Jawa bisa pidato kulo. Yang tadinya hamba sahaya nggak punya hak apapun bisa berdiri pidato setara dengan saya. Yang orang Sunda tadinya abdi, nggak punya hak konstitusi, bahkan nggak punya kemerdekaan, bisa setara pidato abdi mah, apalagi aing mah. Makanya muncul bapak aing gitu. Loh, coba kalau kita masih mengikuti itu, Kang Deddy nggak bisa jadi gubernur. Turunan siapa, anak siapa, ini bebas. Indonesia setara semua. Mau jadi bupati tinggal daftar, keturunan siapa nggak peduli, yang penting daftar. Mau jadi DPR daftar, mau jadi gubernur daftar. Cari teman sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kalau gak dapat teman, beli. Kalau punya duit, kalau enggak ya cari teman sebanyak-banyaknya. Makanya luar biasa ada fenomena di mana ada seorang pemimpin yang tumbuh bersama rakyat, dan itu dimiliki oleh Jawa Barat, namanya Kang Deddy Mulyadi. Ini fenomena baru ini. Makanya saya tetap hormat sama Kang Deddy. Tapi ya karena ini jadi kurus. Dulu saya pertama kali ketemu tahun sekitar 2000 sebelum Covid ya Kang ya. Itu masih gemuk. Ya, dan mungkin juga karena masih banyak berpikir tentang siapa pendampingnya, kan mungkin juga. Ya, karena rindu itu berat. Kita tahu. Ya kan, ujian manusia turun ke bumi pertama kali kan ujian rindu. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah 300 tahun itu dalam keadaan rindu. Jadi penyakit paling berat di dunia itu penyakit rindu. Ya, sakit gigi disuntik sembuh, sakit udun disentuh, tapi kalau rindu berat itu, makan nggak enak, tidur nggak enak, juga nggak keluar, itu rindu. Saya doakan Kang Deddy secepatnya menemukan pelabuhan rindunya. Nah, itu kerakyatan. Tapi ingat, orang tidak akan bisa menghargai orang lain, orang tidak akan menerima perbedaan kalau hatinya tidak jernih. Butuh hati yang jernih, hati yang bersih, penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih, penuh nilai ketuhanan yang bersih adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Kejernihan batin atas nilai-nilai ketuhanan. Orang yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, dia akan bijaksana. Maka kebijaksanaan. Kalau hatinya nggak jernih, hatinya sektoral, dia akan bijaksini, bukan bijaksana. Nggak bisa kesana kesini terus. Cuman dirinya dan keluarga dan kelompoknya yang diurus. Gak bisa. Kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hati yang jernih akan menghasilkan kebijaksanaan. Dan orang yang bijaksana mau diajak musyawarah, karena menganggap orang lain sederajat. Tapi kalau hatinya jelek, kotor, dia selalu menganggap dirinya benar, nggak akan bisa mau diajak musyawarah. Dia akan merasa benarnya sendiri. Dan orang seperti itu tidak akan pernah bisa hidup dalam konsep perwakilan. Maunya mewakili, nggak mau diwakili. Diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru. Tuh, ini makanya konsep ini lugasnya luar biasa. Baru akan tercipta keadilan. Mahwa adlun wadu'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya.
Nah inilah kita sudah diletakkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang luar biasa kompleks, luar biasa independen, dan luar biasa menempuh masa depan. Maka harapan besar, semoga Indonesia baik-baik saja, dan kita semua tidak lupa bahwa kita ini adalah manusia yang punya masa depan untuk anak cucu kita nanti. Jangan lupa, kita adalah orang-orang yang harus mempersiapkan generasi terbaik untuk Indonesia di masa depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencari menanti takdir kembali dalam pelukan ibuku di pengasingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Segenap keluarga besar guru Republik Indonesia, seluruh provinsi Jawa Barat, keluarga besar pramuka, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita memiliki nurani, memiliki kesadaran bahwa kita ini tinggal di bumi yang terdiri dari empat kalimat pancer. Ada tanah, ada air, ada udara, dan ada sinar matahari. Pramuka itu mengajarkan sebuah nilai fundamen. Kalimat yang sangat kuat dalam pikiran saya adalah kalimat cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Orang Bali merumuskan tentang nasionalisme dengan kalimat dengan 4 warna. Tanah dilambangkan dengan warna hitam, air dilambangkan dengan warna putih, angin dilambangkan dengan warna kuning, dan cahaya matahari atau panas dilambangkan dengan warna merah. Keempat itu menjadi konsistensi bagi orang Bali dengan ajaran Trihita Karana. Dan kalau kita mau melakukan pengkajian secara mendalam, itu sama dengan ajarannya Wiwitan. Lama kita masuk dalam sebuah kerangka berpikir bahwa itu dalam kaidah agama kita dianggap sebagai perbuatan kemusyrikan. Dengar Wiwitan penuh dengan ketakutan. Maka saya lama sekali menghadapi itu dengan penuh kesabaran. Deddy Mulyadi representasi dari Wiwitan. Deddy Mulyadi pemimpin yang senantiasa mengembangkan kemusyrikan, dan saya menerima itu dengan lapang dada. Kenapa? Bagi saya tidak masalah saya disebut musyrik, tidak masalah saya disebut kaum Wiwitan. Yang penting saya bisa menyelamatkan gunung-gunung, yang penting saya bisa menyelamatkan hutan-hutan, dan yang penting saya bisa menyelamatkan lautan. Kenapa? Tanpa gunung, tanpa hutan, dan tanpa lautan, Indonesia tidak akan pernah ada lagi. Saya di sini ada orang yang saya kagumi ketika saya masih kuliah semester 1 dan sempat mengundangnya acara maulid di STH Purnawarman Purwakarta, Kiai Haji Miftah Farid. Saya ucapkan terima kasih. Ada ketua Surya NU Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Abun Bunyamin. Kemudian ada dosen yang kontroversial pada saya jadi bupati, mau nemenin saya, dan saya angkat waktu itu menjadi tim kebangsaan. Profesor nih ada sekarang jadi pengurus, Pak Samuh, terima kasih. Dan ada guru saya waktu SMA, guru agama, saya sempat dilempar pakai batu karena rambut saya gondrong. Itu Pak Anang sekarang jadi ketua Baznas. Tadi suntangan sama saya, jangan, saya bilang guru. Jadi ini orang-orang yang saya kenal, dan kita tidak akan bisa berkumpul di sini kalau tidak diizinkan oleh jajaran IPDN.
Kok gedungnya bagus, suara sound systemnya indah. Tadinya saya mau berpikir bikin gedung baru, nggak jadi, udah aja mending pakai IPDN, nggak usah bangun lagi. Seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Dandim, yang mewakili Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan yang mewakili juga Pangdam 3 Siliwangi. Ini Gus Muafik ini, Kak Kuarnas, ini mitra saya waktu Komisi 4, Kepala Bulog. Dan saya ingat betul kenangan yang ada, saya ada di channel saya, Pak. Bapak ngasih uang pada anak yang jualan yang saya bawa dari Subang, Pak, ke gedung DPR. Saya ingat. Dan yang paling utama ini ada turunan Galuh yang support saya terus-terusan, Kang Dede Yusuf, Macan Effendi. Mudah-mudahan macannya ada lagi, Pak, karena sekarang macan mulai kehilangan hutannya. Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan. Negara kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah, hukum tanah tidak akan pernah berubah, hukumnya air tidak akan berubah, hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya
secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas, mulai posting di media sosial. Mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Rugi. Bangun jalan di Jabar, baru bangun diinjek lagi sama Toronton yang tonasenya 40 ton, 30 ton, rugi, Pak. Dan semua orang diam, berdiri seperti patung dimusrikan. Tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia, dianggap ada sikap yang beriman. Gak bisa. Sehingga inilah yang ingin saya bangun. Gerakan pendidikan kita harus menggerakkan anak-anak kita kembali pada titik dasarnya. Dia adalah manusia Indonesia yang mencintai tanahnya. Problem anak-anak kita hari ini apa? Dia tidak mengenal tanahnya. Kenapa tidak mengenal tanah? Sejak lahir kakinya tidak pernah menginjak bumi. Pakai sendal, di sepatu, tidak pernah berlari di pematang sawah, tidak pernah berenang di sungai, tidak pernah dia berlari menuju gunung. Dia menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya dengan gadget. Dia mengenal ikan di gadget, dia mengenal padi di gadget. Dan setelah itu negara lain mengintip kita, dia kemudian mengunci kita, otak kita, mengunci otak anak-anak kita. Standarnya sebegini, orang Indonesia umurnya segini. Kenapa? Mereka sudah punya rumusan. Kenapa? Bahan baku tempenya dari saya sudah tahu itu kualitasnya. Dagingnya dari saya, semuanya dari saya sudah tahu isinya apa. Kamu umurnya sekian, nanti ada penyakitnya ini, dan ketika penyakitnya ini ahlinya dari saya, alat kesehatannya dari saya, teknologinya dari saya. Kamu akan jadi bangsa dungu selamanya. Saya tahu yang begini, Pak. Setelah itu permainannya dari saya, filmnya dari saya, permainannya dari saya, gambar-gambarnya dari saya, semuanya dari saya. Kita menjadi bangsa penjual, penghamba. Kita kaya, tapi posisi kita menjadi orang miskin. Kita ini bangsa kaya raya, Pak Ketua DPRD, tapi kita kayak orang miskin. Mangga diambil dan kita menyembah pada yang mengambilnya. Ini prinsip. Gerakan kepramukaan harus seperti ini. Gerakan agama harus seperti ini, menjadi solidaritas kesadaran. Kenapa? Mumpung masih ada waktu, sebelum semuanya terlambat. Saya ngomong hari ini, pramuka itu kitri. Pertanyaan saya, siapa yang nanam kelapa hari ini?
Tiap hari itu dalam tradisi Sunda itu sebenarnya nggak boleh dawegan itu. Dawegan itu sakral aja, hanya untuk sesajen. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu pantangan pamali. Saya tahu kalau yang mudanya diambil terus, yang tuanya tidak akan lahir. Akhirnya kita hari ini harga yang mahal kelapa. Kelapa karena bijinya juga diperlukan untuk industri biskuit di Cina. Barang yang murah kita ini tiap hari ngomong nanam nggak ada. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini itu membuat sebuah kewajiban seluruh bantaran sungai setelah dinormalisasi, setelah rumah-rumah kumuhnya dibongkar, maka harus tanamin pohon kelapa sepanjangnya. Saya tiap hari nanam pohon kelapa. Kenapa? Ini pohon yang paling kokoh. Kemudian nanti itu apa yang dilahirkan dari pohon kelapa itu minyak. Dulu kita di mana di Jawa Barat penghasil minyak terbaik? Ciamis. Minyak keletik. Saya tahu betul pada saat minyak keletik dikonsumsi oleh kita, dikembangkan pikiran bahwa minyak keletik itu mengandung kadar kolesterol tinggi, berbahaya bagi kesehatan. Terus itu. Yang baik itu adalah minyak sawit. Sekarang dibalik lagi, yang terbaik itu adalah minyak kelitik barat. Itu begitu. Kamu ketinggalan. Yang bagus ini. Saya katakan, saya bertemu dengan orang-orang yang pinter. Dia ketawa. Apa itu? Kalian itu menuju ke tempat saya pergi. Kenapa? Kita ngikuti peradabannya orang lain. Orang lain sudah meninggalkan peradaban itu, dia menuju ke peradaban kita. Makanya saya berulang-ulang, kenapa saya mulai dari isu Sunda? Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu Sunda tadi diceritakan. Pada saat Nabi Muhammad lahir, kita sudah ada Salaka Negara, sudah ada Taruman Negara, sudah ada Galuh. Artinya apa? Pada saat orang lain jahiliyah, kita ini sudah berperadaban. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya orang Jazirah Arab. Orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang. Kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poeken, saudara. Sehingga menjadi bangsa dipensif. Kenapa menjadi bangsa dipensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah. Biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita mengesagala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Bari ngagerek ceuri ge nuna bubuk menang lauk. Sederhana. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi. Nggak bisa ngandelin lagi ngagerek celi. Lamun ngagerek celi mana? Celi terus kayak manajer benang kubatur alam. Makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecekatan, tepat waktu, efektif. Dan saya contohkan di acara-acara provinsi, MC cuman pertama, kesininya nggak usah. Kenapa? Menghambat waktu dan cermin orang bodoh. Kenapa cering orman bodoh? Itu jadi gubernur yang nggak ngerti apa-apa. Diukwe dititah, maju ke depan pidato aja disuruh. Yang terhormat Bapak Guru kami persilahkan, manja kudu persilahkan, ambil kesempatan, jangan nunggu dipersilahkan. Nggak boleh lah. Efektif satu hari sekian acara. Kenapa saya ingin mengefektifkan ini? Kenapa? Karena
keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja. Ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR, ini aja yang menarik di Pemda Jabar. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,458 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, dan kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja, kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil, tapi kan kinerjanya ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil tiduran. Memang dunianya sudah dunia digital, ini birokrasi modern. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Yang dibentuk adalah karakter manusia, bukan mesin. Kalau SPJ bisa dibuat di rumah, klik kirim. Tapi pembentukan karakter nih yang Sukmaya harus belajar baca, nggak bisa. Yang diurus adalah hati, bukan mesin. Yang diurus bukan angka-angka, tapi manusia. Jadi saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya harus manusia. Pada akhirnya yang dunia digital juga ada waktunya bertemu. Kenapa? Karena rindu tak pernah tertahan. Nanti ada kangennya, pegawai-pegawai Pemda kangen berkumpul, sebulan sekali bertemu. Kenapa? Karena rindu itu tak bisa hanya dengan video call, tidak hanya dengan chat. Pada akhirnya kita adalah manusia nyata, bukan manusia maya. Nah, kerangka ini harus dibangun sehingga apa? Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya, judi, ya, tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat. Dan sekarang kiamat mungkin terjadi karena teman saya namanya Ahmad sudah punya cucu. Dia dipanggil kiamat sekarang. Ini para bupati hadir, terima kasih. Ini penting, Pak. Jadi apa concern kita, agama kita hari ini? Saya kemarin ketemu dengan ketua Persis, ketua Muhammadiyah, ketua NU. Saya bilang fikih yang paling kuat hari ini adalah fikih lingkungan. Kenapa? Malu, Pak. Anak-anak muda sekarang tuh
seperti kita masih jaga-jaga kalau ngomong. Anak muda sekarang tuh berani posting, Mbak, dan berani mencaci maki orang tuanya. Dia ngomong begini, kan kita malu kalau digituin. Orang Indonesia ini paling banyak berdoa, tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Kan malu digituin, Mbak. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi paling banyak orang yang sengsara. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa, tapi buang sampahnya di sungai, buang sampahnya di mana saja. Membabat pohon itu bukan hanya 1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana. Kita tiap hari berdoa pada Allah ingin dijauhkan dari bencana. Tapi menurut saya doa ini tidak akan bermakna kalau yang menjadi penyebab bencana terus dilakukan tanpa henti. Kita bicara hakikat, tapi syariatnya tetap terjadi kerusakan, tak ada makna. Untuk itu maka saya sampaikan, ini tantangan bagi pramuka. Hari ini Pemda Jawa Barat mulai menanami pohon-pohon enteh-enteh, areal perkebunan enteh yang kosong itu ditanamin oleh anggaran provinsi, orangnya digaji. Kita punya rencana juga dan akan berjalan, dan Januari efektif. Orang yang nanam pohon dan ada sekian, satu orang 2 hektar, itu saya gaji setiap bulannya sampai pohonnya nanti besar. Kenapa? Ini sebuah kepentingan. Ada 2 dimensi yang ingin dilakukan di situ. Yaitu yang pertama adalah dimensi alam yang harus terselamatkan. Yang kedua adalah dimensi sosial ekonomi, di mana rakyat kita butuh uang. Saya jujur, ini ada sayuran tapi tetap saya kritik. Apa yang dikritiknya adalah mohon engkol, wortel, kemudian buncis, yaitu tanaman yang dibawa oleh Belanda. Itu makanannya orang Eropa. Di orang Indonesia nyebutnya sop. Bedanya adalah kalau orang Eropa makan sup itu sebelum makan. Makan sup itu sebelum makan. Kemudian dikasih dagingnya, daging yang bermutu. Orang Indonesia itu adalah makan sop keur muludan, dagingnya make gaji, terus dalam posisi tidak panas, dimakannya oleh ajengan oleh kiai setelah ceramah jam 12. Kebayang, Pak? Sop dikasih nasi pakai gaji, tidak panas, dimakan oleh ajengan jam 12 malam. Wajar kalau banyak para penceramah yang tukang ceramah hari ini jantungnya bermasalah. Ini fakta, Pak, serius saya. Nah, ini tanaman Eropa dibawa, dan memang ini tanaman itu harus nyari daerah dingin. Jadi kalau ini terus berkembang dan dipacu produksinya, saya katakan nggak usah waktu lama, Pak, gunung di Jawa Barat rontok semuanya. Kenapa? Tanaman ini sekarang sudah naik ke arah Cikurei. Tanaman ini sudah naik ke arah Gunung Wayang, ke arah Gunung Windu. Dan itu saya berkomitmen siang ini mau saya kumpulkan untuk nggak boleh lagi alih fungsikan lagi, tanamin kopi, tanamin duren, tanamin kayu-kayuan, tanamin teh. Udah saya biayai oleh provinsi. Kenapa? Kalau provinsi mengeluarkan 1 triliun itu kecil, kalau bencana lebih dari segitu yang harus dikeluarkan. Bapak mau lihat di mana? Mau lihat Lembang. Terakhir saya pesen, Pak, bukan nakut-nakutin, Pak. Karakter Sumatera itu sama dengan karakter Jawa Barat, Pak. Tanahnya sama suburnya, ada harimaunya, cuman bedanya harimaunya di Sumatera ada macannya, di Jawa Barat macannya jadi anggota DPR. Nah, mantan wakil gubernur, dan saya pendukung beliau ketika menjadi gubernur dulu. Nah, dan saya buktikan di tempat saya menang, Pak. Nah, itu
harimau Sumatera sama harimau Jawa di Kalimantan tuh nggak ada harimau. Jadi tanah gembur. Jadi Belanda itu menetapkan Sumatera berdasarkan peneliti BRIN dari UGM, itu dulu Belanda menetapkan sebagai daerah hijau, daerah hutan lindung, daerah konservasi, daerah taman nasional. Jawa Barat juga sama, daerah di sini nih mulai Bandung, Lembang, terus ke Garut, terus ke peradabannya, dan kemudian terus di daerah Cipanas, semua sama. Jadi kalau tekstur tanahnya terus dicabutin akarnya, maka potensi longsor sangat tinggi. Ditambah lagi ada potensi paling berat, sesar Lembang. Dan kalau sesar Lembang, nauzubillah jangan terjadi, kita berharap, maka siapa yang paling berat? Bandung. Karena Bandung itu cekungan. Begitu gunungnya jatuh roboh, air meluap, maka ini akan berubah menjadi danau dengan tingkat air yang sangat tinggi. Untuk itu ada dua hal yang mesti kita lakukan. Satu, kita mencoba untuk segera membenahi alam Jawa Barat ini yang rusak. Yang kedua, setelah membenahi alam ini, setelah sungainya dinormalisasi, setelah pohon-pohonnya ditanam, setelah gunung-gunungnya dihijaukan, setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan, maka kita berpasrah pada Allah. Jangan berpasrah terus tanpa ikhtiar kemanusiaan. Nah, ini yang saya sampaikan, sehingga saya mengucapkan terima kasih. Sekolah-sekolah, dinas pendidikan harus mulai dirumuskan kurikulum yang paling utama kita hari ini bukan lagi ngajarin anak-anak menggunakan gadget. Nggak usah diajarin anak-anak kita lebih pinter dari kita. Nggak usah diajarin anak-anak kita menggunakan HP, laptop, udah lebih pinter dari kita. Yang harus diajarin anak-anak kita hari ini adalah kembali sekolah bukan hanya ruang kelas yang digunakan, tetapi luang alam terbuka sebagai basic pembentukan pendidikan. Jadi kalau ada satu hari, saya harapkan nanti Ketua Kuarda Jawa Barat, kalau ada satu hari anak-anak pakai pramuka di sekolah, terutama SD dan SMP dan SMA, SMK, saya harapkan di baju pramuka itu mereka tidak di dalam kelas, tapi mereka berada di luar kelas, membersihkan sungai, menanam pohon, kemudian belajar memasak di alam terbuka. Dia memahami lingkungan. Kenapa? Anak-anak kita hari ini nggak bisa lagi masak sayur asem, tidak bisa nyambel, tidak bisa nyangu, tidak bisa ngaliwet. Anak-anak karena tidak bisa fast food, go food. Dan saya katakan, saya bukan menakut-nakuti. Kalau anak-anak kita mengkonsumsi makanan-makanan kelas rendahan, umurnya terbatas, penyakitnya banyak. Anak kita nggak lagi pagi-pagi minum teh manis pakai gula aren, nggak ada, langsung kemasan berwarna, kemudian bergula, bersoda, sehingga umur 18 tahun banyak yang gagal ginjal, umur 20 tahun kena diabetes. Orang lain seneng lihat kita, seneng. Kenapa? Generasi muda Indonesia lemah. Kenapa mereka seneng? Kekayaan alamnya melimpah. Dan di negara yang kekayaan alamnya melimpah, negara itu harus hati-hati karena dia bidikan banyak orang. Untuk itu saya ini yang menegaskan kembali lagi, karena pramuka itu ngajarin itu semua. Dan yang berikutnya lagi pesen, kalau perkemahan-perkemahan harus dihidupkan lagi, kerjasama TNI Polri menjadi pembimbingnya. Kenapa? Saya masukin mereka ke barak militer, terbentuk
bisa baris, bisa upacara, bisa jadi paskibra. Si Egi wae nu ngacapruk rada hidang. Ini manfaatin Kak Dede, Kak Herman. Jadi saya ingin nanti yang dikirim ke barak marinir, ke barak TNI AU, ke barak TNI Angkatan Darat, anak-anak sudah berbaju pramuka. Pendidikannya di situ. Ini karakter-karakter ini karena kerjasama kami dengan Polda, dengan Polres. Hari ini angka geng motor sudah hampir menurun. Yang terakhir kemarin di Bandung sudah ditangkap. Kita ini waktunya hanya terbatas dengan Pak Kapolda. Pokoknya Pak Dedi, Pak Gubernur, 2 hari pasti kena. Kita terus update, menurun. Dan yang paling jadi ancaman hari ini adalah pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur yang dilakukan oleh bapak tiri yang ibunya pergi ke timur tengah jadi TKI. Ini. Nanti saya sih pengen bikin moratorium sajalah. Tidak boleh seorang ibu meninggalkan anak balita untuk bepergian ke luar negeri. Saya pengen begitu. Dah. Terutama meninggalkan anak perempuan. Udahlah, saya kemarin sudah nangkep lagi di Sukabumi. Terakhir, jadi gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok, yang satu masalah pelecehan seksual langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya ayo nama kabeh ka Pak Dedi, weh. Tapi bagi mereka yang punya ibu rumahnya robah, anaknya jangan teriak-teriak Pak Dedi, atau yang pula punya kewajiban pertama adalah anaknya. Pak Dedi, tolong ibu saya rumahnya Pak Dedi gentengnya bocor, kusia atau etama. Nah sia teu hideng. Pak Dedi, ibu saya sakit, kusia etama. Itu loh. Nah, saya hari ini alhamdulillah ya terupdate karena sekarang berani speak up. Kemarin kan 6 orang Garut, orang mana-mana, kemudian berjalan kaki sudah 2 hari di Aceh, sudah bisa diantarkan pulang gara-gara Pak Dedi saya di Aceh, Pak Dedi. Saya koordinasi dengan Polresnya, terus bisa. Hari ini lagi 45 orang Jawa Barat, orang Garut, orang Cirebon, orang Purwakarta, orang Subang, ya pokoknya bupatina di area kabeh. Ya. Kemarin dia di Takengon, di daerah saya telepon Kapolres Aceh Utara, itu Kang nggak bisa ditembus. Hari ini sudah bisa tembus, mereka sudah ada di Lok Semawe. Hari Kamis mau saya jemput, saya kembalikan ke kampung halamannya. Itu gara-gara gubernur konten. Nanti ada manfaatnya itu. Nah, cuman yang tidak saya layani cuma satu. Pak Dedi tolong kawin saya. Nah itu saya tidak lihat. Kenapa saya sudah ngomong untuk urusan itu, Gus? Omongan saya apa? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya turuti. Saya terima kasih ya. Dan ya kita hari ini sudah orang Jawa Barat, saya meyakini kita punya harga dan punya martabat. Kita bisa membantu saudara orang lain yang kesusahan. Nanti suatu saat juga kita ketika kesusahan akan dibantu orang. Jadi itu ciri khas hidup kita. Dan jangan ngomong ngapain juga. Itu ke Sumatera, pada di Bandung banjir. Ya. Di Sumatera ge loba urang Sunda sia teh. Barang amprok, aduh urang Sunda hungkul. Loba di Sumatera Barat aja 60.000. Urang Sunda lain urang Sumatera Barat hungkul di ditu sia teh ulah galak, urang dia ge loba di ditu. Loba sia teh. Nah, tetapi kan semuanya selesai. Artinya Bandung solusinya saya udah nemu. 1, gunungnya dihijaukan. Yang kedua, sudahlah daripada capek-capek rumah di bantaran sungai kita relokasi, sudah.
pimpinan DPR, saya mohon izin, daripada terus-terusan tinggal di bantaran sungai ada hampir 1.500 rumah, mau tiap tahun gitu-gituan, udah daripada tiap tahun ngomong hal yang sama, kita pindahin, sudah cukup duit kita untuk menyelesaikan mereka, cukup asal kita mau efisien, sudah selesai. Saya pilihnya begitu. Tiap hari saya paling lucu itu di Dayakolot. Apa pada yang paling utama Dayakolot itu bertentangan dengan keadaan. Ai dayeuh teh pan kota, ai kolot teh orang tua, ayeuna geus nu batur kabeh. Itu orang kebanjiran, tendanya di atas bendungan. Cek aing teh lieur yeuh. Ini air di atasnya kadede. Di atasnya di situ bikin tenda eueuh deui tempat cenapa? Ai lamun aya caing keur hees kumaha? Aduh. Dan doakanlah saya tetap jadi gubernur yang duda lah, udah. Kenapa? Saya naik pesawat, saya lihat Bupati Cianjur mukanya pucet. Karena pesawat Susi Air itu turun pertama di Langsa. Itu bandaranya itu asalnya ketutup sama pohon, ditebangin dulu. Saya lihat Bupati Purwakarta pucet, Wali Kota Depok pucet. Kang Dedi kenapa mukanya senyum terus? Siapa boga pamajikan aya nu dipika berat, aing mah henteu tenang weh. Orang lain begitu turun langsung WA-nya pada keluar. Papa, alhamdulillah selamat papa, muah. Aing begitu dibuka, begitu ada WA langsung. Pak Dedi, ya anu di Bandung ya Dayakolot ya butuh selimut ya Pak Dedi. Aing nu kieu di wae ka aing. Sudahlah Pak. Jadi berbahagialah punya gubernur duda karena tak ada rasa takut dalam dirinya. Yang dirindukan hanya warganya, bukan orang yang dicintai di rumahnya. Nah, biarkan saya tadi pagi itu anak saya ngamuk, pucat wajahnya, dan kemudian ternyata nih yang itu marah karena ketuk kamar saya dikunci, saya lagi mandi. Kemudian kamu kenapa? Habis itu anak saya langsung masuk kamar meriksa. Ternyata anak saya cemburu, takut saya ada perempuannya di dalam. Udah nih yang kan ayah sudah ngasih tahu, ayah tidak mungkin bawa perempuan di hadapan nih yang kan gitu. Kalaupun ada pasti ayah sembunyikan, ayah tidak mau melukai hati Nihiang gitu. Ya, orang lain berpikir ngemadu, saya satu pun belum pernah bertemu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya, mudah-mudahan sehat. Terima kasih pada Baznas, bukan pada Baznas sebenarnya. Kalau Baznas mah nampung doang. Terima kasih pada ASN Jawa Barat yang membayar zakat lewat Baznas. Sumbangannya bukan dari Baznas, sumbangannya dari wajib zakat Jawa Barat. Baznas mah nganterkeun hungkul, betul nggak? Jangan dibilang ini sumbangan Baznas lain, tinu boga zakat, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini dapat 1 miliar dari PGRI, terima kasih. Nanti kita sampaikan langsung pada yang berhak. Mudah-mudahan badai pasti berlalu. Dan selanjutnya